tahun ini tidak ada kegiatan, sehingga kegiatan nanti untuk pementasan ketiga Budona ini bisa pentas di acara Hari Disabilitas Provinsi Banten yang akan dilaksanakan di bulan Desember. Ini hasil rapat kemarin dengan Pak Kabid Diksus. Jadi mohon maaf kalau kita sinergi dengan acara yang bidang lain. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak. Saya mendoakan adik-adik semakin tetap kreatif, rajin belajar, gemar menabung ya, supaya bisa masuk ke perguruan tinggi yang diidam-idamkan ya Dek ya. Iya, semoga tercapai cita-citanya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Sekali lagi saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena Pak Kadis tidak jadi hadir hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencuri, ternyata kau menggunakan kata-kata halusmu untuk membela diri di depan majelis. Aku mencium aroma udang di balik batu ketika melihatmu meringkuk. Berdirilah, akan kubuka gulungan kertasku dan kubacakan daftar kejahatanmu. Hanya saja ada yang sudah mahir dan ada yang masih memerlukan tutorial. Aku bahkan masih pemula. Baru ku ambil sedikit dan aku sudah diarak beramai-ramai. Padahal aku melakukannya secara terang-terangan. Aku tidak melempar batu sembunyi tangan. Aku tidak menggunakannya untuk hal pribadi. Hanya membuat sebuah buku, apa salahnya? Lagi pula, itu bukan uang negara. Itu bukan uang rakyat. Itu bukan uang siapa-siapa. Lalu, rencana pesta ulang tahun. Wah, itu adalah pesta ulang tahunku. Aku adalah orang yang dicintai banyak orang. Bahkan ulang tahunku akan menjadi peristiwa monumental yang akan dicintai banyak orang. Lalu mengapa mereka semua menuduhku mencuri? Hancurkan budaya korupsi. Istilah mencuri hanya pantas untuk penjahat kelas 3, dan kau bukan penjahat kelas 3. Kadang orang di luar sana yang mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka dirajam, kemudian ditembak sembarangan. Namun korupsi yang dilakukan untuk mencuri jatah dan kehidupan orang lain, mereka dipandang sebelah mata dan hanya dihujat dengan kata-kata dan propaganda. Malangnya Indonesia, tanah yang indah, subur dan makmur, menjadi tanah yang indah namun lemah dan mampu dibodohi oleh kapitalis lokal. Itu bahaya laten yang menjadi warna kepribadian bangsa. Itu tren, pembodohan adalah tren, tidak. Lalu di mana kau berada? Selain di dalam rencana pesta ulang tahunmu
dan promosi diri sebesar-besaran yang ditumpangi oleh tingkat-tingkat irasional bahasa asing, bangun! Bahkan dengan mata terbuka sekalipun, kau mampu menjual bangsa kita kepada bangsa lain, bangun! Aku sudah bilang, aku tidak melakukan kejahatan apapun. Bahkan ketika aku memiliki kekayaan yang berlebih, itu bukan hasil selip menyelip uang, itu fitnah. Namaku sudah rusak karena tuduhan orang gila. Pemuda-pemudi dengan libido tinggi, seharusnya mereka duduk dengan benar di bangku sekolah, bukan malah ikut unjuk rasa dan membuat kegaduhan. Dunia akan lebih indah tanpa adanya demonstrasi. Kehidupan akan lebih indah tanpa adanya budaya korupsi. Halah, itu hanya kata-kata saja. Mereka, orang-orang sibuk menggunjing dan meracuni pikiran-pikiran orang bersih. Tapi tunggu dulu. Aku dituding karena mereka semua mengenalku. Mahasiswa-mahasiswi sibuk membicarakan tentang korupsi dan keadilan. Bagaimana dengan dosen-dosen kesayangan mereka? Ketika 3 SKS yang seharusnya 1 SKS 50 menit menjadi 30 menit. Namun awal gaji yang diberikan tetap sama seperti 1 SKS 50 menit. Adakah yang menyadarinya? Tentu saja tidak ada. Mereka bersorak-sorai karena mata perkuliahan mereka cepat selesai. Ikut mengkorupsi uang kuliah dari para orang tua. Mereka mengkorupsi waktu untuk ikut berdemo. Lalu apa bedanya mereka semua dengan diriku? Para pegawai negeri tumpuan bangsa. Aduhai, susah sekali menjadi bagian dari mereka. Tapi ketika sudah menjadi bagian dari mereka, 3 jam kerja pukul 8 sampai pukul 4 sore menjadi hanya pukul 12 siang. Kemana mereka? Sibuk beradohai dengan teman-teman mereka. Lalu sekarang hanya aku yang dituding melakukan kesalahan ini. Bodohnya luar biasa. Apa yang dilihat bangsamu ketika memilih pemimpin sepertimu? Pemimpin yang seharusnya memimpin dan mengimami rakyat malah merasa bahwa sah melakukan sebuah kejahatan. Pemimpin macam apa kau ini? Oh, tidak. Ini bukan kejadian yang luar biasa. Bangsa kita memperoleh wakil-wakil yang memiliki kepintaran dan integritas yang sama seperti orang biasa. Namun ketika sudah berada di atas, yang terlihat hanya egosentris yang irasional. Benar atau salah, seberapa banyak mata pun yang melihat tidak akan sanggup mengetahui. Karena akan ada lebih banyak mulut dan telinga yang lebih mengetahui, namun memilih untuk diam. Satu persatu, kesejahteraan kita akan menjadi dongeng untuk anak-anak. Padahal Tuhan mengatakan menciptakan alam semesta ini untuk semua umatnya. Oh, rakyat bersikaplah seperti rakyat, cukup diam. Anak bersikaplah seperti anak, cukup tahu dan cukup lihat. Tidak usah bicara banyak sana, bicara sini. Tahukah kau, ada hanya karena besarnya dana kesejahteraan perekonomian rakyat oleh koruptor-koruptor tidak peduli seperti Anda,
Cukup. Jangan katakan lagi. Cukup diam, duduk dengan. Saya membicarakan tentang hak dan keadilan. Bagaimana saya bisa diam ketika saya mengetahui hak saya dan orang lain diambil oleh koruptor-koruptor seperti kalian? Tidak akan ada yang bisa diam mengetahui itu. Tapi tunggu dulu. Aksi ada karena sebuah reaksi. Dan inilah reaksi kami. Maka dengarkanlah. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Untuk apa kita bersatu? Untuk mempertahankan impian-impian yang semu? Para pemimpin kita saja sibuk saling bunuh-membunuh dengan propaganda. Untuk apa kita mempertahankan impian-impian yang semu? Yang satu sibuk saling mencari kekayaan, mengejar kekayaan, lebih kaya lagi, lebih kaya lagi. Yang satu sibuk menyelip 1 miliar, 2 miliar hak kami untuk dijadikan kekayaannya.